Aksi perampokan di kantor Pegadaian Cilandak, Jakarta Selatan viral di media sosial. Polisi dan warga berhasil membekuk seorang pelaku yang diduga menggunakan senjata api. Inilah detik-detik saat warga bersama aparat kepolisian mengepung pelaku perampokan di kantor Pegadaian Cilandak, Jakarta Selatan, Senin malam. Polisi sempat melepaskan tembakan karena pelaku menodongkan senjata api kepada petugas dan warga. Setelah berhasil dibekuk, pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolsek Cilandak, Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Markas Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat disegel. Penyegelan dilakukan lantaran gedung yang digunakan merupakan aset milik pemerintah. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, sebuah bangunan 3 lantai di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, siang tadi dieksekusi paksa petugas Lembaga Manajemen Aset Negara. Eksekusi berjalan lancar karena petugas memberikan kelonggaran kepada ormas untuk membersihkan barang-barang yang ada di dalam gedung. Menurut petugas, pengosongan paksa dilakukan karena status bangunan yang digunakan ormas ini merupakan aset negara dan digunakan tanpa izin selama belasan tahun. Ini merupakan salah satu aset negara yang diserah kelolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Lembaga Manajemen Aset Negara. Dalam hal ini, aset-aset yang sudah diserah kelolakan oleh DJKN itu akan dioptimalisasi oleh Lembaga Manajemen Aset Negara untuk dikerjasamakan atau disewakan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Petugas juga menjelaskan bangunan merupakan bekas salah satu bank yang disita oleh pemerintah pada tahun 2008 yang nantinya akan dimanfaatkan oleh pemerintah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, 2 petinggi Ormas Pemuda Pancasila diperiksa Polda Metro Jaya usai kerusuhan yang terjadi saat demo di depan gedung DPR akhir November lalu. Dalam kericuhan ini, polisi telah menetapkan sejumlah tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa 2 petinggi organisasi masyarakat Pemuda Pancasila usai terjadi kericuhan saat demo di depan gedung DPR akhir November lalu. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Julvan, 2 petinggi PP ini adalah Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional atau MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman dan Ketua Majelis Pimpinan Cabang PP Jakarta Timur Norman Silitonga. Namun Julvan tidak menjelaskan mengenai materi pemeriksaan tersebut. Sebelumnya, perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar menjadi sasaran amukan massa Pemuda Pancasila saat berunjuk rasa di depan gedung DPR. Massa ormas yang berusaha menutup jalan Gatot Subroto tak terima saat diminta menepi dan membuka jalan. Akibat pengeroyokan, perwira polisi menderita luka-luka dan harus dibawa ke rumah sakit. Aksi pengeroyokan terjadi saat ratusan anggota Ormas Pemuda Pancasila menggeruduk gedung DPR. Massa memprotes pernyataan Junimart Girsang yang meminta Kemendagri membubarkan Ormas Pemuda Pancasila lantaran dinilai kerap terlibat bentrok. Massa menuntut Junimart meminta maaf secara langsung di hadapan media. Selain itu, massa juga menuntut fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan pergantian antar waktu terhadap Junimart selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan sejumlah oknum Pemuda Pancasila sebagai tersangka dan telah menahan pelaku pengeroyokan perwira polisi AKBP Dermawan Karoskali. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Massa buruh yang tergabung dari berbagai perusahaan alat kesehatan berunjuk rasa di depan Patung Kuda Jakarta. Mereka menuntut pemerintah menggunakan produk lokal dibandingkan impor. Atas nama karyawan Indonesia, benar kawan-kawan? Semangat kawan-kawan, tangkap mafia-mafia anti-KM. Ratusan karyawan dari 5 perusahaan gabungan produsen alat kesehatan menggelar aksi di depan Patung Kuda Jakarta siang tadi. Aksi ini dilatar belakangi oleh baiknya karyawan perusahaan yang telah di-PHK lantaran Kemenkes dianggap lebih memilih produk impor dibandingkan produk lokal yang mereka hasilkan. Mereka menyayangkan sikap yang diambil pemerintah itu. Mungkin produk kita juga nggak tahu ya, karena saya rasa sih untuk yang kami nilai
yang diklik oleh Kemenkes itu dia nggak bisa mencukupi kali-kali untuk produk itu. Makanya dari luar diambil juga. Iya, jadi mereka kongsi untuk ngambil dari impor kan. Lebih baiklah tersaplah barang kami ini. Barang kami menumpuk di gudang kami itu terlalu banyak. Melalui aksi ini, massa meminta agar Presiden dapat melihat kondisi mereka dan memanfaatkan produk dalam negeri. Selain itu, massa juga berharap agar 80% rekan mereka yang telah dirumahkan dapat kembali dipekerjakan. Dari Jakarta, Revikasi Barani, Ade Supriyatna, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Oknum polisi yang menolak laporan seorang wanita korban perampokan diperiksa Propam Polres Metro Jakarta Timur. Atas peristiwa ini, Kapolres Metro Jakarta Timur meminta maaf dan akan memberikan sanksi tegas kepada oknum polisi tersebut. Video seorang perempuan menjadi korban perampokan setelah mengambil uang dari anjungan tunai mandiri atau ATM di sebuah minimarket viral di media sosial. Menurut korban, saat itu ia diikuti oleh sejumlah orang dengan mengendarai 2 sepeda motor. Kemudian salah satu pelaku mendekati korban dan mengetuk kaca mobil sambil menyampaikan bahwa mobil yang dikendarai korban membahayakan orang lain. Korban kemudian berhenti keluar dan melihat kondisi mobil, namun perampok yang mengendarai sepeda motor mengambil tas korban yang berada di kursi belakang dari sisi kiri. Atas kejadian ini, korban kemudian melapor ke Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Namun laporan itu tidak ditanggapi oleh petugas yang berjaga. Maksud saya sedang kesusahan, bukan wewenangnya Bapak bicara seperti itu. Dan saya tidak diarahkan harus lapor demikian buat berita acara atau apa. Saya hanya dikasih bukti untuk laporan hilang saja gitu. Dan dia langsung ninggalin saya naik lantai 2. Terus hari ini melapor lagi ke Polres? Iya, saya lapor langsung ke Polres. Dan Polres langsung tindak lanjuti. Hari ini tadi sudah ke TKP. Jadi semuanya sudah dibantu sama Polres tempat. Atas kejadian ini, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan meminta maaf dan akan menindak tegas Aibda RP. Yang dilakukan anggota tentu saya selaku Kapolres Jakarta Timur meminta maaf kepada masyarakat. Untuk kemudian saya akan perbaiki dan kami akan menghukum oknum atau tugas yang tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa berempati, atau melanggar SOP. Hukuman itu akan kami percepat dan segera kami sidangkan pada hari Rabu. Ya. Untuk tadi juga Pak Kapolda sudah memberikan arahan terkait usulan untuk hukumannya adalah disiplin dipindahkan atau mutasi tour of area. Sementara terkait laporan perampokan, polisi tengah menyelidiki dan memburu para pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Merasa tertipu dengan dijanjikan keuntungan 20% dari setiap dana yang diinvestasikan, sejumlah korban penipuan investasi alat kesehatan mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan kasus investasi bodong. Para korban investasi bodong didampingi tim kuasa hukum mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi yang ditujukan kepada Vini Aurela yang merupakan pimpinan perusahaan. Dalam mencari calon korbannya, pelaku menjanjikan memberi keuntungan 20 hingga 25% dalam proyek pengadaan alat kesehatan seperti alat pelindung diri, alat tes antigen, dan alat tes swab. Pelaku selalu berusaha menjanjikan akan terdapat sejumlah proyek meski sudah mendapatkan keuntungan, namun korban mengaku masih terdapat uang yang tertahan oleh pelaku. Kuasa hukum para korban mengatakan dari 9 korban total kerugian mencapai 180 miliar rupiah dan jika disatukan dengan korban lain nilai kerugian hingga mencapai 1,2 triliun rupiah. Ada proyek pengadaan APD, ternyata sampai sekarang tidak ada kelihatan APD itu. Termasuk ada PCR, termasuk ada APD, termasuk ada antigen. Itu ternyata tidak ada sama sekali, ya. Ya, kalau untuk jadi dia selalu open slot ke kita, ada proyek A, B, C, dan D. Proyek A ini nilai modalnya sekian, keuntungannya sekian, dan akan cair tanggal sekian. Ketika ditanya apakah ada SPK-nya, sorry saya sudah lihat SPK-nya tapi tidak bisa di-share karena itu COVID. Para korban berharap supaya kepolisian segera menangkap pelaku yang hingga saat ini masih melarikan diri dan belum diketahui keberadaannya.
Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kasus kaburnya Rahel V-nya dari karantina di Wisma Atlet masih terus disorot publik. Warganet mencibir keputusan Pengadilan Negeri Tangerang yang memvonis ringan Rahel hanya karena bersikap sopan selama menjalani proses hukum. Pengadilan menjatuhkan pidana sama seperti penuntut umum, sepakat 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan, kemudian saudara dijatuhi pidana denda sebesar 30 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka saudara harus mengganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Vonis hukuman 4 bulan penjara dengan ketentuan 8 bulan hukuman percobaan dan denda 50 juta rupiah terhadap Rahel V-nya menuai kritik dari masyarakat. Vonis itu dinilai terlalu ringan. Padahal dalam persidangan, Rahel terbukti membayar 40 juta rupiah demi bisa lolos dari karantina sepulang dari Amerika Serikat September lalu. Vonis ini pun menuai cibiran dari netizen. Salah satunya komika Ari Kriting yang memberi sindiran melalui akun Twitternya. Ari Kriting menyoroti alasan hakim yang meringankan hukuman Rahel dengan alasan bersikap sopan dalam sidang. Netizen lainnya membandingkan kasus Rahel V-nya dengan kasus pencurian yang menjerat seorang nenek beberapa waktu lalu. Dalam fakta persidangan Jumat lalu, terungkap Rahel membayar 40 juta rupiah kepada Ovelina Pratiwi yang belakangan diketahui merupakan pegawai di Setjen DPR RI. Ovelina menerima vonis yang sama, yakni 4 bulan penjara dengan 8 bulan masa percobaan. Sekretariat DPR juga telah menonaktifkan Ovelina Pratiwi yang diketahui merupakan pegawai kontrak untuk diperbantukan di bagian protokol bandara. Tim Liputan iNews melaporkan. Artis sinetron Bobby Joseph ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus narkoba. Selain sebagai pengguna, Bobby juga menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis gorila. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menetapkan Bobby Joseph sebagai tersangka dalam kasus narkoba. Tak hanya sebagai pemakai, Bobby ternyata juga menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis tembakau gorila. Bobby menggunakan akun Instagram untuk menampung pesanan narkoba gorila tersebut. Sebelumnya Bobby ditangkap saat bertransaksi narkoba jenis sabu di kawasan Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat lalu. Polisi menyita sabu seberat 0,49 gram, alat isap, dan 2 ponsel. Kemudian berdasarkan pemeriksaan terhadap saudara Bobby Joseph atau J oleh Polres Tangerang Selatan, ya, ini yang bersangkutan mengakui sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2015. Ya, 2015. Kemudian berdasarkan pemeriksaan juga yang bersangkutan ini juga menjadi perantara ya dalam pembelian dan pemesanan narkoba jenis sintetis atau gorila ya. Ya, yang kita kenal dengan gorila. Jadi yang bersangkutan ya sudah diketahui ya berdasarkan rekam jejak digitalnya ya bahwa yang bersangkutan memiliki akun tersendiri dalam rangka menampung pemesanan narkoba jenis sintetis atau gorila ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan ya penyidik dari Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan ini sudah menetapkan ya pasal yang disangkakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 114, 112, dan juga subsidiar pasal 127 ayat 1 dengan ancaman hukuman antara 4 tahun sampai 20 tahun penjara. Hingga kini polisi masih memburu seorang bandar berinisial J yang diduga memasok narkoba kepada Bobby. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Mengirim sate sianida yang menewaskan anak pengemudi ojol, Nani Apriliani, dijatuhi vonis 16 tahun penjara. Atas vonis tersebut, tim kuasa hukum terdakwa akan mengajukan banding. Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus kiriman paket sate bersianida, Nani Apriliani dengan hukuman 16 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Bantul. Kasus sate beracun itu menewaskan anak pengemudi ojol. Berlangsung di ruang sidang PN Bantul, Nani tetap mengikuti sidang melalui daring dari Lapas Perempuan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.
Hakim Ketua Aminuddin menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primer dan tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Menyatakan terdakwa Nani Apriliani Nurjaman alias Ika binti Maman Sarman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan 1 primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun. Vonis yang dijatuhkan di bawah tuntutan JPU, yakni 18 tahun penjara. Pemirsa, KPK menetapkan tersangka baru terkait kasus dugaan suap di Dinas PUPR untuk Kabupaten Muara Enim. Sebanyak 15 orang tersangka baru diciduk KPK. KPK mengamankan 15 orang tersangka baru hasil pengembangan kasus korupsi mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani. 15 orang yang diamankan adalah mantan anggota DPRD Muara Enim, terdiri dari 5 orang mantan anggota DPRD Muara Enim periode 2019-2023, serta 10 orang mantan anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019. Para tersangka langsung digiring ke rumah tahanan KPK untuk masa penahanan pertama selama 20 hari ke depan. Berdasarkan informasi dan data dalam proses penyelidikan maupun penyidikan untuk perkara-perkara sebelumnya dan juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara terdakwa Ahmad Yani dan kawan-kawan, KPK melakukan penyelidikan dan diikuti dengan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan pada bulan November tahun 2021 dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut: AFS, AF, MD, SK, dan FE. Ini anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2019 sampai dengan 2023. Kemudian DR, EH, ES, FA, HD, IR, MR, TM, UP, dan WH. Ini adalah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 sampai dengan 2000. Ratusan warga Guang menggeruduk Polres Gianyar mempertanyakan terkait aduan mereka yang ditolak penyidik. Aduan tersebut berawal dari sengketa tanah adat yang masih dalam proses sidang. Warga Desa Guang berbondong-bondong mendatangi Polres Gianyar. Puluhan orang menggelar unjuk rasa yang sempat ditolak penyidik. Warga melaporkan seorang warga yang diduga menghina masyarakat Desa Guang di media sosial. Kasus ini terkait sengketa tanah adat di mana salah seorang warga asal Desa Celuk Sukawati mengklaim bahwa tanah yang dikuasai oleh masyarakat Desa Guang merupakan tanah milik keluarganya. Klaim ini pun berlanjut ke persidangan. Namun di tengah sengketa, emosi warga tersulut oleh rekaman penggugat yang menghina masyarakat Desa Guang. Kita sempat pada bulan Oktober masyarakat Desa Guang merasa tersinggung karena ada rekaman pembicaraan dari penggugat yang diduga menghina masyarakat Guang, menyatakan masyarakat bernisa arogan, masyarakat mudah diprovokasi. Nah, itu kami laporkan ke sini. Dari masyarakat sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa, begitu juga terlapor sudah diperiksa, tapi kemarin kami mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan bahwa laporan kami bukan merupakan tindak pidana sehingga pertemuan kami menjelaskan tapi bagaimana laporan yang awal sudah dilaporkan ya sesuai dengan sudah ya perkara oleh Reskrim, nanti Reskrim akan menjelaskan. Intinya Polres Gianyar profesional, tidak akan menyimpang dari rel. Nggih. Kan sudah saya tekankan ke Reskrim maupun ke penyidik, kita Polres Gianyar wajib profesional. Tidak lurus, apapun itu kita tidak lurus, tidak akan menyimpang dari rel.
Aksi warga Desa Guang ini dijaga ketat polisi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat meminta aduan mereka tetap ditindaklanjuti demi keadilan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Peringati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-73, Polri gelar Lomba Orasi Unjuk Rasa 2021 Piala Kapolri. Lomba merupakan bentuk keterbukaan Polri dalam menerima perbedaan pendapat maupun kritik. Lomba Orasi dan Unjuk Rasa 2021 Piala Kapolri yang digelar di Komplek Tugu Proklamasi Jakarta ini didasari atas adanya indeks penurunan kebebasan berpendapat yang dikemukakan sejumlah lembaga survei dari tahun ke tahun. Lomba ini sekaligus membuka ruang kepada masyarakat untuk mengkritik Polri. Lomba ini diikuti oleh puluhan peserta dari tanah air dan terpilih 6 tim terbaik dari 6 Polda, yakni Polda Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Lomba dimenangkan oleh Polda Jawa Timur dan menerima hadiah Rp175 juta. Sementara posisi kedua diisi Polda NTT dan ketiga Polda Sumatera Barat. Dewan juri untuk lomba ini merupakan para pegiat HAM, Kompolnas, aktivis buruh yang independen. Harapan kita seluruh rangkaian kegiatan bisa berjalan dengan lebih baik dan teman-teman sendiri juga menjaga agar jangan sampai pada saat melakukan kegiatannya kemudian mau ditumpangi. Karena memang kebebasan ini betul-betul harus tersampaikan secara murni dan kemudian kita sebagai bagian dari pemerintah yang bertugas menjaga stabilitas keamanan juga harus mampu mengamankan masyarakat untuk betul-betul bisa menyampaikan aspirasinya. Kapolri mendukung kebebasan berekspresi berpendapat yang memang bagian dari hak asasi manusia dan diatur dalam undang-undang. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Sigit Aryo, iNews melaporkan. Dalam sepekan sudah 3 kali Gunung Merapi keluarkan awan panas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.